AI. Namanya AI. Nah, kalau di AI kita ada di seperti apa ini? Lebih jelas, ya. Yang lebih gambarnya lebih hidup gitu kan? Ini hasil kerja AI. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada sebuah video ya. Di dunia ini isinya laut dan lu gak mancing. Resign bro, resign. Mantap mancing di sini, ikannya langsung matang. Hari pertama di Antartika, ketemu alien guys, ayo kita bantai. Mas BG jangan aneh-aneh baik, liatin gua sapi nang masjid, aku malah pergo dinosaurus. Iya mas, Sator kan tidak bisa dibukanya aku kuring. Yang bener aja doang yang bikin prop, masa nenek disuruh bawa ginian. Kalau pinjem gimana? Mau tanggung jawab? Pemirsa dimanapun Anda berada, beginilah kondisi kota Konoha setelah diguyur hujan dalam 3 hari. Astagfirullah. Saya melaporkan langsung kondisi Jalan CMB Kecamatan Cianjur setelah hujan beberapa hari kemarin. Baik, yang Tommy kembali ke studio. Itu adalah video-video yang dibuat oleh AI ya. Saya lihatnya lucu ya. Jadi kalian juga bisa buat video seperti ini ya. Jadi belajar dulu gimana cara kita membuatnya ya. Semuanya bisa dihasilkan oleh AI. Oke. Jadi dari yang kita nonton tadi itu ada dua. Yang pertama gambar hasil buatan daripada yang diambil oleh AI, dan kedua ada video yang dibuat oleh AI ya. Jadi berkenaan dengan yang sudah kita lihat tadi, kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama peserta ini dapat memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, siswa dapat memahami cara menggunakan AI. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan AI. Yang keempat, siswa dapat memahami kelebihan dan kekurangan menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas-tugas kita di sekolah. Ya, itu tidak akan kita capai pada hari ini. Nah, jadi yang sudah kita lihat tadi itu ada beberapa manfaat daripada AI ya, tadi ya. Nah, ini ada 5 manfaat daripada AI dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, ini akan kita lihat pada video yang akan kita pelajari hari ini. Itu yang nomor 4 ya. Jadi manfaat dan bermanfaat AI dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bidang pendidikan ya. Jadi di sini pada
menghasilkan konten yang kita inginkan, ya. Misalnya kita menggunakan yang akan kita gunakan hari ini kan ada namanya ChatGPT, ada Canva AI, ada Gemini AI, ada Cici AI, ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan mengajarkan cara menggunakan satu aja, yang lain sama aja sebenarnya. Misalnya Ibu akan mengajarkan cara bagaimana menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan konten yang kita inginkan. Misalnya kita ambil ChatGPT, ya. Pertama, buka Google, ya, Google Chrome kalau di laptop, atau di Google aja kalau di HP, ya. Kemudian kita ketik ChatGPT. Ini contohnya, ini kita ketik langsung. Misalnya kita menggunakan ChatGPT, ya. Perhatikan di depan, kita ketik aja di sini ChatGPT, ya. Kita ketikkan chatgpt.com, ya. chatgpt.com ini tadi. Tunggu, ada tampil. Jadi langsung kalau memang udah kita daftar pakai akun kita, ini langsung keluar, ya. Tapi kalau belum, kita harus buat akun dulu. Akun mana yang kita gunakan untuk kita masuk ke ChatGPT-nya, ya. Di laptop, ya. Setelah itu nanti akan keluarnya seperti ini. Nah, kalau keluar seperti ini seperti udah siap digunakan, tinggal kita ketikkan kita misalnya membuat apa. Nah, kalau kita mau lengkap, kita harus buat batasannya. Boleh misalnya kita buat sebuah artikel berapa kata, ya, 400 kata ataupun 200 kata. Langsung kita tulis misalnya artikelnya tentang penggunaan AI sebanyak 100 kata misalnya. Nah, misalnya sebanyak 100 kata, ya. Ini langsung aja kita ketikkan promptnya, kemudian kita tekan tanda panah pel ini. Nah, sekarang kita tunggu beberapa saat. Beberapa saat, nah, sudah keluar, ya. Kalau kita ketikkan seperti tadi, keluarnya seperti ini. Nah, itu cara membuat menggunakan ChatGPT. Kalau yang lain juga hampir sama juga seperti ChatGPT. Kalau kita menggunakan Gemini, AI ataupun Cici AI ataupun Canva AI juga sama seperti ChatGPT juga caranya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kita praktekkan, ya.
Kelompok 5 dulu ya, mana kelompok 5? Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza. Inilah hasil kerja kelompok kami. Kami menggunakan nilai A. Misi pendidikan itu penting. Pendidikan adalah cara hidup memberdayakan dengan ilmu kita maju. Membangun masa depan masyarakat. Guru-guru bijak membimbing kita, menanamkan nilai untuk kita. Pendidikan bukan hanya tentang buku, tapi tentang membentuk karakter yang jujur dan kuat. Jadi, mari kita belajar dengan giat, mengasah potensi, menggapai cita-cita. Pendidikan penting, tak membatalkan, mencerdaskan bangsa, memajukan negara. Jadi proses awal kami itu kami buka pertama kami menentukan tema apa yang kami pilih. Jadi kami ambilnya puisi dan kebetulan kami namanya tentang nilai. Kami buka dua aplikasi nilai. Kami search tentang puisi yang memang kami ingin cari. Jadi keluar cari. Jadi kalian semua menentukan temanya aja terus Jadi yang pertama, kecepatan perbedaan. Menggunakan AI. Proses pengerjaannya lebih cepat karena AI bisa langsung keluar sesuai detail yang dibutuhkan. Menggunakan secara manual. Prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Karena semua dikerjakan mulai dari riset, rancangan hingga eksekusi. Kualitasnya menggunakan meta AI. AI dapat menghasilkan hasil yang konsisten terutama untuk tugas yang membutuhkan operasi seperti penyelesaian matematik, analisis data, atau pengolahan gambar. Manual. Kualitas sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman pengguna. Bisa lebih kreatif, tapi juga berisiko terjadi kesalahan manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 4 ya, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Habibie. Saya mengajar polis. Kami akan memperlihatkan hasil kinerja kami menggunakan Canva AI. Menggunakan Canva AI sangat praktis. Saya akan 10/10 dikarenakan cara membuatnya sangat praktis, hanya kurang lebih 5 detik. Kita hanya menentukan judul, lalu AI itu akan memilih pilihan. Salah satunya ini kami pilih. Lalu ini bisa diedit lagi, bisa diubah-ubah warnanya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tentang presentasi yang kelompok 4?
Kami menggunakan AI yang bernama Gemini AI, yaitu dampak positif dan negatif AI, sebuah analisis mendalam yang dilakukan oleh saya. Kami di sini membuat tentang dampak positif dan negatif AI. Kami menggunakan Gemini AI. Di sini kami menggunakannya dengan cara memberikan judul tentang apa yang ingin kami buat. Habis itu halaman setelahnya akan keluar apa yang diinginkan. Ini sisi positifnya dari penggunaan AI. Nah, yang pertama, sisi positifnya itu ada peningkatan efisien dan produktivitas. Inovasi di berbagai bidang AI mempercepat proses inovasi secara eksponensial. Personalisasi dan pengalaman penggunaan yang ditingkatkan AI. Ada penambahannya, di antaranya adalah penggunaan lapangan kerja. Kedua, dia bisa destinasi. Tiga, masalah privasi dan keamanan yang menambah. Nah, terdapat perbedaan antara kita membuat sesuatu dengan AI dan manual. Kalau dengan AI itu dia lebih instan, lebih cepat, dan lebih praktis, dan lebih detail. Bahasanya pun bagus. Sedangkan kalau kita sudah mandiri, kadang ada juga typo, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak terlalu detail. Jadi banyak lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami menggunakan Cici AI. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani. Saya ada satu Sarah. Saya juga. Jadi ini dia hasil kerja kami dari Cici AI. Bisa kita lihat kalau dari Cici AI itu kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan cuma dalam beberapa detik. Beda kalau kita buat secara manual. Kalau secara manual kita kan harus dari satu-satu. Kayak contohnya atau enggak apa itu pengerjaan ini. Kalau dari Cici AI kita cuma butuh beberapa detik untuk bisa buat artikel serinci ini. Ada pertanyaan? Baik, pertanyaan yang bagus. Untuk prosesnya, pertama kami siapkan prompt artikel untuk artikel yang kami inginkan. Contohnya, kami buka web Cici AI, terus kami ketik prompt. Yang kami ketik itu misalkan buatkan suatu artikel tentang manfaat AI dalam pendidikan. Nah, ini semua akan muncul sekalian munculnya. Sedetail ini cuma butuh waktu 5 detik. Apa jawaban saya memuaskan? Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan. Pak Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Jadi bisa kita lihat bahwa menggunakan AI itu kerja kita lebih mudah, ya kan? Tapi dengan salah-salah menggunakan AI, ya. Salah menggunakan, kita menggunakan pada tempatnya, gitu ya. Oke. Ini sudah pada langsung aja ya. Sudah kerja tadi, sudah membuat banyak sekali konten video tadi. Jadi sudah pada kecapean ya. Nah, sekarang kita penyegaran kembali, kita lakukan ice breaking ya. Kita dulu, kalian lihat dulu, nanti kalau setelah itu baru kalian ikuti ya. Oke, dengar dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Konsentrasi. Nah, sudah dengarkan ya. Jadi sekarang ikuti ya. Boleh sampaikan berdiri biar fotonya tertegak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke ya. Oke, sekarang duduk. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ini Ibu ada memberikan tes akhir untuk melihat kemampuan kalian selama pembelajaran ini. Ya. Jadi coba semuanya keluarkan HP-nya. Nah, keluarkan HP-nya semuanya. Kalau sudah. Nah, ini kalau mau masukkan kode berarti harus kita wajib dulu ya. Tapi kalau mau langsung scan barcode-nya, ini nggak usah masukkan, nggak usah buka lagi, langsung scan barcode-nya. Nah, kalau scan barcode langsung keluar tulisnya ya. Tapi kalau pakai kode harus buka dulu background dulu di HP. Nah, ada dua orang langsung, Ananda sama saya, Zaid. Saya udah juga. Scan barcode ya. Cepat ya. Oke, space. Space ya. Oh, udah. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Mulai ya. Ya.